Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk pertemuan ketiga kali ini, sebelum memasuki materi, marilah kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di pertemuan ketiga kali ini ya, sedikit mereview. Yang pertama, kita sudah membahas KD mata pelajaran pendidikan fikih di semester Gasal ini. Kemudian pertemuan yang kedua, kalau kemarin kalian mengikuti live ya, tentu harus, jadi karena materi kita kan berkelanjutan. Nah, di materi live yang kemarin diharapkan kalian sudah memahami agar tidak setengah-setengah pemahamannya, apalagi terkait dengan fikih ini. Nah, jadi masih kita gunakan buku pendidikan fikih di kelas 11. Nah, pastikan kalian juga sudah memiliki buku ini ya, buku pendidikan fikih kelas 11 ini. Jadi jangan sampai kalian belum ada bukunya sehingga merasa sulit, Bu, gimana sih penjelasannya gitu. Kalau misalkan belum paham, mungkin bisa dibuka lagi, bisa ditanyakan lagi apa yang belum dipahami. Nah, kita masuk di pembahasan tata cara bimbingan sakaratul maut. Ya, tentu merasa takut ya, Bu, kok sakaratul maut, ngeri banget sih pembahasannya. Ya, memang semua orang tentu akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Nah, di sini kita lihat ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis di sini tentang sakaratul maut. Kalau Rasulullah itu pernah dihadapkan ada satu bejana kecil yang terbuat dari kulit berisi air, kemudian beliau memasukkan tangan ke dalamnya, kemudian membasuh muka sambil mengucapkan la ilaha illallah, bahwa setiap manusia itu memiliki sakaratul maut. Nah, jadi di sini tidak ada yang bisa menghindar dari yang namanya sakaratul maut. Nah, ini memang mengerikan. Tentu kalau ada yang sedikit orang yang suka kepikiran ya, tapi memang kalau bukan dengan kematian yang mengingatkan kita, itu lantas dengan apa lagi ya? Kalau kita dengan kematian tidak merasa takut, seolah-olah kita akan hidup selamanya, ini malah lebih mengkhawatirkan lagi. Justru kalau di awal kalian merasa takut dengan pembahasan sakaratul maut ini, itu satu hal yang sangat bagus. Nah, dengan sakaratul maut ini mengingatkan kalau semua manusia akan ada saatnya dia mengalami sakaratul maut kemudian meninggal. Nah, di sini apa sih yang disebut sakaratul maut itu? Yaitu kondisi orang yang sedang menghadapi saat-saat kematian. Nah, saat-saat kematian ini tentu sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan. Jadi Rasulullah pun mengatakan kalau sakaratul maut itu memang lebih dahsyat ya. Imam Ghazali sendiri dalam buku Ihya Ulumuddin itu menjelaskan kalau sakaratul maut itu lebih dahsyat dari pukulan pedang. Mungkin ada yang pernah dipukul dengan pedang, atau kalian tahu ya, gunting atau gergaji itu kan senjata tajam. Bahkan sakaratul maut itu lebih tajam daripada benda-benda yang tadi disebutkan. Berarti lebih mengerikan ya. Yaitu perumpamaannya, kalau misalkan nih satu urat saja dicabut dari anggota tubuh kita, itu kan sakitnya bukan main ya, sampai mungkin kita berteriak kesakitan. Nah, apalagi sakaratul maut ini jadi bertahap. Semua yang ruh itu akan dicabut, tentu semua urat-urat itu pun akan terlepas dari anggota tubuh kita. Nah, bayangkan ini bertahap, mulai dari kaki dulu ya. Urat-urat yang ada di kaki akan tercabut, betapa sakitnya, kemudian naik ke betis, kedua betis kita, kemudian naik ke paha sampai ke anggota tubuh kita, kemudian hingga ke kerongkongan. Disitulah
orang-orang yang mungkin selama hidupnya di dunia itu banyak salahnya, banyak dosanya, mereka akan teringat semua dan benar-benar merasa menyesal. Nah, itu ketika ajal sudah berada di kerongkongan, semua amalan kita terputus, tidak ada lagi pintu taubat, tidak ada lagi kesempatan kita untuk memohon ampun sama Allah. Na'udzubillah, jika kalau selama hidupnya kita di dunia itu penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesia-siaan, itu semuanya akan teringat lah. Nah, jadi jangan sampai, karena suatu saat kita pun akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Jadi kita perlu menyiapkan sejak sekarang, ya minimal kita hindari perbuatan-perbuatan yang maksiat, hindari waktu-waktu kita itu untuk terbuang sia-sia yang tidak bermanfaat, ya. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita lebih ibadahnya itu dirutinkan lagi, dirajinkan lagi, agar jangan sampai nanti menyesal saat ajal itu sudah ada di kerongkongan, tinggal ajal menjemput itu, ya kita bisa melepaskan roh itu dengan ikhlas, ya, dengan penuh ya keridhaan lah. Jadi di sini memang pentingnya dalam bimbingan sakaratul maut itu juga sangat diperlukan. Kita sebagai sesama muslim, kita juga dianjurkan jika ada saudara kita atau teman kita sesama muslim yang sakit, itu juga kita sesama muslim seharusnya menjenguk, atau ya kita adalah partisipasi kita untuk menunjukkan kepedulian kita kepada saudaranya, ya. Jadi selain hadis di sini, kalau sakaratul maut itu ada, nah di samping hadis tersebut ada juga yang Rasulullah mengatakan bahwa setan itu juga membisiki orang yang sedang dalam sakaratul maut itu dengan berbagai bisikan-bisikan yang di sini tentu menyesatkan, ya, menyesatkan orang. Dalam hadis lain menyebutkan kalau setan itu mendatangi orang yang sedang sakaratul maut. Jadi apa yang dibisiki? Yang dibisiki itu, ya, matilah kamu dalam keadaan Yahudi, matilah kamu dalam keadaan Nasrani. Nah, jadi selain sebagai seorang muslim, jadi dibisiki seperti itu, ya, agar orang yang dalam dalam bimbingan sakaratul maut itu dia meninggal dalam keadaan non muslim, dalam keadaan Nasrani, Yahudi, itu naudzubillah. Artinya kalau sudah melenceng dari ajaran Allah, itu tidak ada lagi ampunan baginya. Nah, di sini benar-benar setan itu juga mengusahakan agar orang yang di akhir hidupnya itu mereka tersesat. Nah, di sini perlu kita sebagai sesama muslim, sesama saudara kita itu untuk memberikan arahan, ya, memberikan bimbingan. Nah, di sini beberapa hal ketika kalian sedang menjenguk temannya atau saudaranya yang sedang sakit. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menasehati, ya. Jadi saat kita menjenguk itu yang pertama menasehati supaya teman kita itu bersabar, ya, bersabar dengan segala cobaannya, dengan segala ujian yang sedang dialaminya. Jadi ya agar terus ada motivasi, agar diberikan kesembuhan, diberikan kemudian kekuatan lagi untuk menjalani aktivitasnya, diberi motivasi lah, kita doakan, kita motivasi agar bisa sembuh kembali. Nah, kemudian yang kedua, kita berikan kepada teman kita yang sedang sakit itu motivasi kalau Allah itu sebenarnya baik. Jadi selalu ditanamkan prasangka-prasangka baik kepada saudara kita, agar ya kita selalu berprasangka positif, berprasangka baik kepada Allah itu, ya. Jadi tidak ada semuanya itu yang kita alami itu kemudian Allah memberikan keburukan di dalamnya. Justru malah sebaliknya, setiap ujian yang diberikan oleh Allah itu ada
nilai hikmahnya ya, ada hikmah di baliknya, ada kebaikan-kebaikan setelahnya. Nah, ini dua hal ya, kita memotivasi untuk selalu bersabar agar saudara kita itu tetap bersabar. Terus yang selanjutnya, agar selalu berprasangka baik kepada Allah. Kemudian, nah di sini jika memang saudara kita itu sekiranya sudah benar-benar lemah, ya ditanyakan. Kalau memang ada wasiat yang ingin disampaikan kepada ahli warisnya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, itu mungkin bisa didengarkan gitu ya, terkait dengan wasiat yang mungkin akan diberikan. Nah, selanjutnya jika saudara kita itu sudah mendekati ajalnya, ya diajarkanlah, dibisiki kalimat la ilaha illallah terus dibisiki. Jangan sampai nanti setan yang membisiki telinga saudara kita. Jadi kitalah yang terus membimbing dengan kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu yang paling mudah, yang insya Allah nggak ada kendala lah kalau untuk mengucapkan kalimat itu. Nah, yang terakhir, jika sakitnya itu semakin berat, ya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi saudara kita yang sedang sakaratul maut ini diarahkan ke arah kiblat. Nah, jadi inilah 5 hal yang harus kita lakukan ketika kita sedang menjenguk saudara kita atau teman kita yang sedang sakit. Jadi jangan sampai waktu-waktu di akhir hidupnya ini malah yang membisiki, yang menemani itu adalah syaitan. Nah, jadi kita senantiasa membisiki dengan kalimat-kalimat tauhid supaya di akhir hidupnya juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Jadi ini perlulah untuk semua orang, jika mendapatkan saudara temannya yang sedang sakit, ya terutama kita ada antusias untuk, ada empati untuk menjenguknya, untuk mendoakannya supaya diberikan kesembuhan. Tapi memang jika ajalnya sudah dekat, ya kita senantiasa dampingi, kita ajarkan kalimat-kalimat tauhid ini agar bisa istirahat dengan keadaan baik, dan tentu di akhir hidupnya itu dengan husnul khatimah. Nah, baiklah anak-anak, setelah tadi sedikit Bu Nikma jelaskan bahwa dalam membimbing seseorang dalam proses sakaratul maut itu memang sangat diperlukan. Nah, jika kita kemudian sampai membisiki saudara kita, ya pastikan kalimat-kalimat tauhid itu yang kita ucapkan, yang kita bisiki, agar saudara kita itu juga mengikuti, meniru. Jadi kalimat la ilaha illallah itu selalu diucapkan. Nah, selanjutnya nih, jika saudara kita itu sudah dipastikan meninggal, ya, seseorang itu sudah dipastikan meninggal dunia, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, jadi kita ketika sedang menjenguk seseorang gitu, misalkan sedang menjenguk, kemudian kita sudah membimbingnya dalam proses sakaratul maut tadi, dipastikan apakah benar-benar orang itu sudah meninggal. Yang pertama itu memejamkan mata si mayat tersebut, ya. Jadi orang itu dipejamkan matanya, diusap, kemudian didoakan, ya tentu mendoakan ampunan untuknya, diampuni segala dosa-dosanya. Jadi tidak ada yang diharapkan selain ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kan di akhir hidupnya itu ya harapannya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita diampuni segala dosa-dosanya. Terus diselubungi mayat itu dengan kain yang bagus, ya. Jadi setelah mayat itu dipastikan meninggal, kita tutup matanya, kemudian doakan ampunan untuk mayat tersebut. Kita tutup juga mayat itu dengan kain yang bagus. Nah, selanjutnya kita boleh menangisi, tapi tidak boleh yang kemudian berlebihan, ya. Tidak boleh sampai menjerit-jerit, sampai meratapi yang berlebihan. Ini nggak boleh. Ya, menangis wajarnya lah, karena kita juga merasa kehilangan, ya, atas meninggalnya saudara kita.
itu masih dibolehkan asalkan yang sewajarnya saja. Nah, selanjutnya jika dari si mayat ini memiliki hutang, nah, anggota keluarganya itu wajib untuk membayarkan hutangnya. Nah, jadi ditanyakan apakah ada orang-orang yang mungkin punya tanggungan dengan keluarganya ini yang sudah meninggal. Jadi pastikan hutang-hutang itu pun bisa terbayarkan. Nah, selanjutnya si mayat ini dirawat dengan baik. Nah, untuk pembahasan perawatan jenazah nanti ya kita akan bahas di KD yang berikutnya. Nah, selanjutnya diberitahukan, diumumkan kepada masyarakat, kepada tetangganya, kepada teman-temannya kalau si fulan atau seseorang ini sudah meninggal dunia. Nah, selanjutnya tetangganya itu kan takziah ya, datang. Nah, dalam hal ini kan takziah itu untuk mengingatkan juga kalau suatu saat nanti kita juga akan merasakan hal yang sama. Kita akan dipanggil oleh Allah, kita akan meninggal dunia, agar kita senantiasa memperbaiki diri lah. Jadi melihat hal tersebut ada perasaan kemudian tergugah, oh nanti saya juga pasti akan merasakan hal demikian. Jadi tidak ada lagi yang namanya kita menyia-nyiakan masa hidup kita justru malah sebaliknya ya, lebih semangat ibadahnya, kita lebih rajin lagi, kemudian tidak melakukan hal-hal yang maksiat tentunya. Nah, di sini untuk memotivasi kita agar semakin semangat lagi dalam beribadah. Nah, jadi kalau dengan kematian ini ya, ini untuk biasanya kan anak-anak remaja saya masih muda, saya masih panjang lah umurnya, itu tidak ada jaminan. Jadi kalau kita tidak mengingat dari sekarang, terus dengan adanya pembahasan tentang kematian ini, tentang sakaratul maut ini tidak mengingatkan, itu dengan cara apa lagi yang harus dilakukan ya. Jadi harapannya kalau kita mempelajari hal ini ya udah kita benar-benar bertaubat. Jadi sebelum ajal itu datang ya kita lebih baik mohon ampunan dari sekarang, karena kita nggak tahu yang namanya ajal itu kapan datangnya, yang namanya kematian itu kapan menghampiri kita. Yang jelas kita sudah diingatkan dengan berbagai macam cara, dan ada contoh-contohnya juga yang mungkin sering kita jumpai ya di kehidupan kita sehari-hari, yaitu agar kita kembali kepada Allah, agar kita juga sadar bahwa suatu saat saya pasti akan meninggal dunia, agar tidak menyesal nantinya kalau sudah ajal itu di kerongkongan, tidak ada lagi ampunan, tidak ada lagi amalan yang diterima oleh Allah. Jadi poinnya itu saja, agar yang merasa masih muda, masih fine-fine aja, itu juga harus memikirkan kalau masa muda kalian itu bukan jaminan bisa umur kalian bisa lebih panjang atau bisa lebih bertahan lebih lama lagi. Nah, jadi di sini untuk anak-anakku sekalian ya, agar tidak kemudian pelajaran apapun kalian sepelekan. Ini terkait dengan ya kita aplikasikan kepada kehidupan kita, apalagi dengan pelajaran agama yang tentu akan kalian bawa sampai ke akhirat kelak. Nah, jadi masalah fikih ini bukan masalah yang remeh. Jadi insya Allah kita akan bahas fikih ini untuk kedepannya ya, tapi pelan-pelan nanti. Yang penting kalian bisa memahami, yang penting kalian juga mengamalkan ya. Setelah kita tahu ilmunya ya udah diamalkan. Nah, sekarang kita tahu bahwa setiap manusia akan menjumpai sakaratul mautnya masing-masing. Makanya kita perlu mempersiapkan jangan sampai ada penyesalan di akhir hidup kita. Nah, baiklah, untuk pembahasan kali ini saya kira cukup. Nah, jadi jangan lupa apa yang Bu Nikmah sampaikan benar-benar dipahami ya, direview, ditulis kembali di buku tulis masing-masing. Jadi agar tidak lupa. Nah, poin-poinnya silahkan dicatat, nanti akan saya cek untuk kedepannya. Baiklah, untuk
sesi akhir ini marilah kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.